Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang pria yang hidupnya berubah setelah bertemu anak misterius di pinggir pantai? Apakah Anda percaya bahwa pertemuan dengan dunia gaib bisa mengubah nasib seseorang? Kisah ini terjadi di tanah pesisir selatan Indonesia, tempat mitos dan realitas seringkali bertemu dalam cara yang tak terduga. Kali ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang pria bernama Bayu, yang hidupnya berubah karena sebuah pilihan yang penuh risiko. Duduklah dengan nyaman, dan dengarkan cerita ini hingga akhir. Siapa tahu, ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil bersama. Bayu, seorang pemuda nelayan yang tinggal di desa Pangandaran, menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh perjuangan. Setiap hari, ia pergi melaut dengan perahu kecil warisan almarhum ayahnya. Suatu pagi, saat fajar baru menyentuh langit, ia mendengar suara tangisan anak kecil di tepi pantai. Rasa penasaran membawanya menuju sumber suara itu. Di antara karang dan ombak yang surut, Bayu menemukan seorang anak perempuan berusia sekitar 6 tahun. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan pakaiannya basah kuyup seperti baru saja keluar dari laut. "Siapa namamu?" tanya Bayu dengan suara lembut. Anak itu memandangnya dengan tatapan kosong, lalu menjawab pelan, "Ningrum." Ningrum tidak mengatakan dari mana asalnya atau siapa orang tuanya. Bayu, yang merasa iba, memutuskan untuk membawanya pulang. Ia berpikir, mungkin anak ini tersesat atau terpisah dari keluarganya saat badai melanda semalam. Namun, sejak kehadiran Ningrum, hal-hal aneh mulai terjadi di desa. Bayu menyadari bahwa ikan-ikan semakin mudah ditangkap, bahkan tanpa umpan. Di sisi lain, angin laut sering berhembus kencang pada malam hari, membuat perahu-perahu nelayan lain karam. Penduduk desa mulai merasa cemas, dan beberapa di antara mereka menganggap kehadiran Ningrum adalah pertanda buruk. "Bayu, anak itu bukan anak biasa," bisik seorang tetua desa kepadanya suatu malam. "Hati-hati dengan apa yang kau bawa dari laut." Namun, Bayu mengabaikan peringatan itu. Baginya, Ningrum hanyalah seorang anak kecil yang butuh perlindungan. Hari demi hari berlalu, dan Ningrum tetap tinggal bersama Bayu. Gadis kecil itu jarang berbicara, tetapi tatapan matanya seringkali terasa menembus hati siapapun yang melihatnya. Setiap kali Bayu hendak melaut, Ningrum selalu berdiri di tepi pantai, memandangnya pergi dengan mata penuh kesedihan. Namun, keberadaan Ningrum membawa banyak keanehan. Di tengah laut, Bayu sering melihat ikan-ikan besar muncul dengan sendirinya, melompat ke dalam jaringnya tanpa perlawanan. Para nelayan lain merasa iri melihat hasil tangkapan Bayu yang begitu melimpah. "Bayu, kau pasti menggunakan ilmu gaib," tuduh salah seorang nelayan suatu pagi. Bayu hanya tertawa kecil dan berkata, "Mungkin Allah sedang memberkahi kita." Tetapi di malam hari, ketika semua penduduk desa tidur, Bayu mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam rumahnya. Suara desiran ombak, tawa anak kecil, dan gemuruh badai seolah memenuhi udara. Ningrum seringkali terbangun di tengah malam, memandangi langit dengan mata kosong. "Kenapa kamu terjaga, Ningrum?" tanya Bayu suatu malam. "Laut memanggilku," jawab Ningrum singkat, sebelum kembali tidur. Keganjilan ini membuat Bayu bertanya-tanya. Namun, ia tetap menganggap Ningrum sebagai anak kecil biasa yang mungkin masih trauma karena terpisah dari keluarganya. Sementara itu, penduduk desa semakin resah. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak kehadiran Ningrum. Beberapa tetua bahkan meminta Bayu untuk segera membawa anak itu pergi. "Laut itu misterius, Bayu," kata Pak Darto, tetua desa. "Jika kau membawa sesuatu yang bukan milikmu, lautan pasti akan menuntut balas." Bayu tetap bersikeras mempertahankan Ningrum. Baginya, Ningrum hanyalah anak kecil yang tidak berdosa. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusannya akan membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pada malam bulan purnama, langit di atas desa Pangandaran berubah menjadi kelam meskipun bulan bersinar terang. Angin kencang berhembus, membawa bau asin lautan yang menyengat. Bayu, yang tengah tertidur di dalam rumahnya, tiba-tiba terbangun karena suara gemuruh yang terdengar seperti ombak menghantam karang. Ketika ia membuka pintu rumah, sosok seorang perempuan berparas jelita berdiri di ambang pintu. Wanita itu mengenakan kebaya hijau yang memancarkan cahaya kehijauan, dan rambut panjangnya tergerai seperti ombak yang bergelombang. Matanya memancarkan kekuatan yang tak biasa, sekaligus menyimpan ketenangan lautan yang dalam. "Bayu," ucap perempuan itu dengan suara lembut tapi penuh wibawa. "Aku Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku." Bayu terdiam.
Mulutnya ingin berbicara, tapi rasa takut menahan suaranya. Ningrum, yang berada di belakangnya, langsung berlari ke arah perempuan itu sambil memanggil, "Ibu!" Saat itulah Bayu sadar. Ningrum bukan anak biasa. Dia adalah anak dari penguasa Laut Selatan. "Aku berterima kasih kepadamu, Bayu," lanjut Nyi Roro Kidul. "Kau telah merawat Ningrum dengan penuh kasih sayang. Tidak banyak manusia yang mau melindungi anakku tanpa pamrih." Bayu akhirnya memberanikan diri untuk bicara. "Aku tidak tahu bahwa Ningrum adalah putrimu. Aku hanya ingin menolong seorang anak kecil yang membutuhkan bantuan." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. "Sebagai tanda terima kasihku, aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Harta, kekayaan, atau apapun yang kau inginkan. Tapi ingat, segala sesuatu memiliki konsekuensi." Bayu ragu sejenak. Tawaran itu terdengar menggoda, tetapi ia juga teringat peringatan tetua desa tentang membawa sesuatu dari laut. "Apa yang akan terjadi jika aku menerima tawaranmu?" tanya Bayu. Nyi Roro Kidul menatapnya tajam. "Kekayaan yang kuberikan akan membawa keberuntungan. Namun, jika kau tamak atau melukai hati orang lain, lautan akan menuntut balas. Pilihan ada di tanganmu." Bayu tidak segera memberikan jawaban. Ia tahu, pilihan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Bayu tidak bisa tidur malam itu. Tawaran Nyi Roro Kidul terus terngiang di pikirannya. Kekayaan adalah sesuatu yang selalu ia dambakan. Hidup sebagai nelayan miskin membuatnya harus bekerja keras setiap hari, dan seringkali hasil yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan peringatan dari Nyi Roro Kidul. "Segala sesuatu memiliki konsekuensi," kata-kata itu menggema di telinganya. Pagi harinya, Bayu duduk di tepi pantai, memandangi lautan yang tenang. Ia bertanya-tanya, apakah menerima tawaran itu adalah keputusan yang benar. Di saat yang sama, penduduk desa mulai mencurigai kehadiran Ningrum sebagai penyebab segala bencana yang terjadi akhir-akhir ini. "Bayu, kau harus mengembalikan anak itu ke laut," kata Pak Darto, tetua desa. "Badai yang menghancurkan perahu kami bukan kebetulan. Anak itu adalah kutukan." Bayu membela Ningrum. Dia hanya anak kecil. Tidak mungkin dia penyebab semua ini. Tetapi penduduk desa mulai kehilangan kesabaran. Mereka berkumpul di depan rumah Bayu, menuntut agar Ningrum segera diserahkan. Di tengah tekanan itu, Nyi Roro Kidul muncul kembali, kali ini di tepi pantai. Ia memanggil Bayu untuk berbicara secara pribadi. "Kau telah melindungi anakku, tetapi manusia lain tidak sebaik dirimu," ujar Nyi Roro Kidul. "Aku akan memberimu kekayaan yang bisa kau gunakan untuk mengubah hidupmu. Mungkin dengan itu, kau bisa menjauh dari orang-orang yang tidak menghargai pengorbananmu." Bayu akhirnya menerima tawaran itu, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Nyi Roro Kidul menyerahkan sekeping emas yang bercahaya terang, diikuti dengan peringatan terakhir. "Harta ini adalah pintu menuju kehidupan yang kau inginkan. Namun ingat, jika kau tamak atau menyakiti orang lain, lautan akan mengambil semuanya darimu." Ketika Bayu pulang ke rumah, ia terkejut melihat emas itu berubah menjadi tumpukan harta karun. Segala sesuatu yang pernah ia impikan kini ada di depan matanya. Rumahnya yang sederhana mulai ia perbaiki, dan ia menjadi orang terkaya di desa. Namun, apa yang tampak sebagai berkah perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang mengancam. Hidup Bayu berubah drastis sejak ia menerima harta dari Nyi Roro Kidul. Rumahnya yang dulunya sederhana kini menjadi rumah besar dengan dinding dari kayu jati dan atap genteng merah yang mewah. Ia membeli perahu baru yang jauh lebih besar dan dilengkapi dengan teknologi modern. Namun, perubahan ini tidak disambut baik oleh penduduk desa. Iri hati mulai tumbuh di hati mereka. Para nelayan yang dulunya adalah sahabat Bayu, kini memandangnya dengan sinis. "Dari mana kau mendapatkan semua ini, Bayu?" tanya seorang tetangga dengan nada curiga. Bayu hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Allah memberkahi usaha keras saya." Namun, desas-desus mulai menyebar. Penduduk desa percaya bahwa Bayu mendapatkan kekayaan itu dengan bantuan ilmu hitam. Bahkan ada yang berbisik bahwa Bayu telah menjual jiwanya kepada makhluk gaib demi kekayaan. Di sisi lain, Bayu merasa semakin terisolasi. Orang-orang yang dulu dekat dengannya kini menjauh, sementara yang mendekat hanyalah mereka yang ingin memanfaatkan kekayaannya. Keadaan ini membuat Bayu mulai merasa kesepian. Yang lebih mengkhawatirkan, Ningrum tampak semakin sering termenung di tepi pantai, menatap lautan dengan tatapan kosong. "Kenapa kau selalu menatap laut, Ningrum?" tanya Bayu. "Laut memanggilku, ayah,"
jawab Ningrum dengan suara pelan. Aku tidak seharusnya berada di sini terlalu lama. Bayu mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang menanti. Namun, ia mencoba mengabaikan firasat itu dan fokus pada kehidupannya yang penuh kemewahan. Sayangnya, tanda-tanda bahaya mulai muncul. Gelombang besar datang tanpa peringatan, merusak banyak perahu nelayan di desa. Penduduk semakin yakin bahwa keberadaan Ningrum dan kekayaan Bayu adalah sumber bencana ini. Bayu, kau harus memilih, desak Pak Darto suatu malam. Serahkan anak itu ke laut, atau kami akan melakukannya sendiri. Bayu berada di persimpangan yang sulit. Di satu sisi, ia merasa bertanggung jawab melindungi Ningrum. Namun di sisi lain, desakan dari penduduk desa semakin membuatnya tertekan. Sementara itu, lautan mulai menunjukkan amarahnya. Ombak besar dan badai menjadi semakin sering terjadi, membuat desa berada dalam keadaan terancam. Tekanan dari penduduk desa semakin menjadi-jadi. Mereka berkumpul di depan rumah Bayu sambil membawa obor dan peralatan tajam, bersiap mengambil Ningrum dengan paksa. Teriakan mereka menggema di malam gelap, menyampaikan tuntutan yang tak bisa lagi diabaikan. Kembalikan anak itu ke laut, atau desa ini akan hancur, teriak salah seorang penduduk. Bayu berdiri di depan pintu rumahnya, melindungi Ningrum yang bersembunyi di belakangnya. Hatinya terpecah. Di satu sisi, ia ingin melindungi anak itu. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa amarah penduduk desa tidak akan reda jika Ningrum tetap tinggal. Saat kerumunan mulai mendekat, angin kencang tiba-tiba berhembus. Langit menjadi gelap gulita, meski tidak ada awan di atas. Dari arah laut, terdengar suara gemuruh seperti ribuan ombak menghantam karang. Semua orang terdiam, tubuh mereka gemetar ketakutan. Dari tengah lautan, muncul sosok yang sama seperti sebelumnya. Nyi Roro Kidul, dengan kebaya hijau bercahaya, berjalan di atas air menuju pantai. Setiap langkahnya membuat air laut menjadi tenang, tetapi udara di sekitarnya terasa dingin dan penuh wibawa. Penduduk desa berlutut, beberapa bahkan menangis ketakutan. Mereka tahu siapa yang berdiri di depan mereka. Cukup, suara Nyi Roro Kidul bergema di seluruh pantai. Anakku bukan penyebab bencana ini. Yang kalian lihat adalah cerminan dari hati kalian sendiri, penuh kebencian, iri, dan ketamakan. Ia menatap Bayu dengan mata tajam, tetapi suaranya melembut. Bayu, kekayaan yang kuberikan kepadamu adalah berkah, tetapi hatimu sendiri yang harus menanggung bebannya. Apakah kau memilih untuk mempertahankan apa yang kau miliki, atau mengorbankannya demi keselamatan desa ini? Bayu terdiam. Ia menoleh ke arah Ningrum, yang memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Gadis kecil itu menggenggam tangannya dan berkata, "Ayah, aku tahu ini bukan tempatku. Laut memanggilku kembali." Bayu merasa dadanya sesak. Ia sadar bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Jika ini bisa menyelamatkan desa dan membawa kedamaian, aku rela melepaskan semuanya." Nyi Roro Kidul mengangguk perlahan. "Keputusanmu bijak, Bayu. Tapi, ingatlah, pengorbanan ini tidak akan sia-sia." Bayu tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk membawa Ningrum kembali ke laut. Ombak besar yang sebelumnya mengancam kini mulai mereda, menciptakan ketenangan yang tidak biasa di pantai. Bayu berdiri di tepi pantai dengan Ningrum di sisinya, menggenggam tangan kecil gadis itu untuk terakhir kalinya. "Ayah, terima kasih telah melindungi aku," ucap Ningrum dengan suara lirih. "Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Bayu merasa matanya memanas, tetapi ia mencoba menahan air matanya. "Kamu adalah anugerah yang dikirimkan kepadaku, Ningrum. Jika suatu saat nanti kau bisa kembali, aku akan selalu menunggumu." Ningrum tersenyum, lalu memeluk Bayu erat-erat sebelum melepaskannya. Ia berjalan perlahan menuju Nyi Roro Kidul yang berdiri di tengah ombak. Sang penguasa laut memandang Bayu sekali lagi, kali ini dengan sorot mata penuh penghormatan. "Kau telah membuktikan hatimu yang tulus, Bayu," kata Nyi Roro Kidul. "Pengorbananmu tidak akan pernah kulupakan. Kau akan menerima balasan yang sesuai dengan kebaikanmu." Bayu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, menatap Ningrum yang kini berdiri di sisi ibunya. Dalam sekejap, angin laut kembali berhembus kencang, dan tubuh mereka lenyap ke dalam ombak yang kembali tenang seperti tidak pernah ada apa-apa sebelumnya. Bayu merasa kesepian. Tidak ada lagi Ningrum di rumahnya, dan kekayaan yang pernah ia miliki juga menghilang bersamaan dengan kepergian mereka. Namun, ia merasa ringan,
Seperti beban besar yang sebelumnya menghimpitnya kini lenyap. Ketika ia kembali ke rumah, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di atas meja kayu kecil yang sederhana, terdapat sekeping emas berbentuk lingkaran dengan ukiran ombak di tengahnya. Di bawahnya, terdapat sebuah pesan singkat yang tertulis dalam tulisan halus. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati. Ini adalah bagian dari berkah yang tetap bersamamu. Bayu menyimpan emas itu dengan hati-hati. Ia tahu bahwa hidupnya akan kembali sederhana, tetapi ia merasa damai karena telah membuat keputusan yang benar. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kehadiran kepingan emas itu membawa sesuatu yang lebih besar dari apa yang Bayu duga. Hari-hari Bayu kembali sederhana. Tanpa kekayaan melimpah, ia kembali menjadi nelayan biasa yang hidup dari hasil laut. Namun, kehadiran kepingan emas pemberian Nyi Roro Kidul mulai menarik perhatian. Penduduk desa, yang sebelumnya iri pada kekayaannya, kini mencurigai benda itu sebagai sumber dari semua keganjilan yang terjadi. Bayu, emas itu tidak membawa keberuntungan, ujar Pak Darto dengan nada penuh kecemasan. Selama benda itu ada di sini, desa kita tidak akan pernah tenang. Bayu mencoba menjelaskan bahwa emas itu adalah hadiah terakhir dari Nyi Roro Kidul. Ini bukan kutukan, ini adalah tanda terima kasih atas apa yang telah kulakukan untuk Ningrum. Namun, kata-kata Bayu tidak cukup meyakinkan. Penduduk desa yang masih diliputi rasa takut mulai bertindak ekstrim. Beberapa dari mereka mencoba mencuri emas itu dari rumah Bayu pada malam hari. Saat pencuri pertama mencoba mengambilnya, gemuruh ombak terdengar dari arah laut, meskipun malam itu cuaca sangat tenang. Pencuri itu berlari ketakutan dan berteriak bahwa ia melihat bayangan Nyi Roro Kidul di permukaan air. Desas-desus bahwa emas itu adalah kutukan menyebar semakin luas. Bayu, yang awalnya merasa tenang, mulai gelisah. Ia merasa bahwa emas itu membawa lebih banyak masalah daripada manfaat. Suatu malam, Bayu bermimpi aneh. Ia melihat Ningrum berdiri di tepi pantai, menatapnya dengan mata sedih. "Ayah, kepingan itu bukan untuk disimpan. Kembalikanlah ke laut. Jika tidak, lautan tidak akan berhenti mengingatkan." Ketika Bayu terbangun, ia mendengar suara gemuruh dari arah laut. Ombak besar menghantam pantai, jauh lebih ganas dari sebelumnya. Penduduk desa mulai panik, dan mereka kembali mendatangi Bayu. "Kembalikan emas itu ke laut, Bayu," seru salah seorang penduduk. "Jika tidak, kita semua akan binasa." Bayu tahu ia tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruk ini. Ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam mimpinya dan mengembalikan emas itu ke tempat asalnya. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi besar yang tidak pernah ia bayangkan. Bayu memutuskan untuk mengembalikan kepingan emas itu ke laut. Ia percaya bahwa hanya dengan cara ini, kedamaian dapat kembali ke desa Pangandaran. Namun, langkah itu bukan perkara mudah. Penduduk desa, yang semula mendesaknya untuk membuang emas itu, kini mulai menginginkan emas tersebut untuk diri mereka sendiri. "Bayu, biarkan kami yang menyimpan emas itu," teriak seorang nelayan. "Emas itu milik desa ini. Kita bisa membagi keuntungannya untuk semua orang," sahut yang lain. Bayu tetap pada pendiriannya. Ia menyadari bahwa sifat tamak manusia adalah alasan dibalik kekacauan ini. Dengan berani, ia membawa kepingan emas itu ke pantai di tengah malam, ditemani oleh gemuruh ombak yang semakin menggila. Di tepi pantai, ia menancapkan tongkat kayu dan mengikatkan kain putih sebagai tanda ritual. Bayu berlutut di atas pasir basah, memandang lautan luas yang kini tampak seperti raksasa yang marah. "Wahai penguasa Laut Selatan, aku mengembalikan apa yang bukan milikku," serunya dengan suara lantang. "Ambillah kembali berkah ini, dan berikan kedamaian pada desa kami." Saat ia melemparkan kepingan emas ke tengah ombak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit yang gelap tiba-tiba dipenuhi cahaya kehijauan. Sosok Nyi Roro Kidul muncul di permukaan air, memancarkan aura yang begitu agung. "Kau telah melakukan hal yang benar, Bayu," ucapnya dengan suara tenang namun tegas. "Kekayaan yang kuberikan memang bukan untuk dunia manusia. Aku menguji hatimu, dan kau telah membuktikan ketulusanmu." Bayu menunduk penuh hormat. Namun, Nyi Roro Kidul melanjutkan, "Namun, keputusan ini tidak dapat menghapus seluruh dosa yang telah dibuat oleh manusia lain. Laut tetap akan menuntut balas bagi mereka yang tamak." Ombak perlahan surut, dan sosok Nyi Roro Kidul menghilang. Bayu merasa lega, tetapi ia sadar bahwa ujian terakhir belum selesai. Ketika ia kembali ke desa, ia mendapati penduduk yang marah karena mengetahui emas itu telah dikembalikan. "Kau bodoh, Bayu.
Kau mengembalikan kekayaan yang bisa menyelamatkan kita semua, bentak salah satu penduduk. Bayu hanya diam. Ia tahu bahwa meskipun emas itu telah hilang, sifat tamak manusia tidak mudah lenyap. Namun, ia tidak menyangka bahwa peristiwa ini akan memicu amarah yang lebih besar, tidak hanya dari manusia, tetapi juga dari lautan. Keesokan harinya, penduduk desa kembali berfokus pada satu hal, kekayaan yang hilang. Mereka mengutuk Bayu, yang dianggap telah membuat keputusan bodoh dengan mengembalikan emas tersebut. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai. Pada malam yang sama, ketika semua orang telah tidur, lautan yang biasanya tenang berubah menjadi ganas. Ombak besar mulai menghantam pantai, lebih hebat dari sebelumnya. Desa Pangandaran terjaga oleh suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Bayu terbangun dari tidurnya, merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia berdiri di luar rumahnya dan melihat ke arah laut. Langit tidak hanya gelap, tetapi juga dipenuhi cahaya kehijauan yang mengerikan, seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Lalu, dari tengah laut, sosok besar muncul. Nyi Roro Kidul, dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya, berdiri di atas ombak yang menghantam pantai. Wajahnya kali ini tidak menunjukkan rasa damai, tetapi kemarahan yang luar biasa. Manusia sering lupa pada pelajaran yang diberikan oleh alam. Suara Nyi Roro Kidul bergema di seluruh desa. Aku memberikan berkah, tetapi kalian menginginkannya hanya untuk kepentingan pribadi. Bayu merasa ketakutan. Nyi Roro Kidul, maafkan kami. Aku hanya ingin kedamaian. Damai? Tanya Nyi Roro Kidul dengan nada dingin. Damai bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, Bayu. Dan kedamaian yang kalian cari tidak akan pernah ada jika ketamakan tetap ada di hati manusia. Lautan menggelegar. Ombak semakin besar, menghancurkan rumah-rumah di sepanjang pantai. Penduduk desa berlarian ketakutan, tetapi tak ada tempat yang aman. Bayu, yang kini merasa bersalah, hanya bisa menyaksikan kehancuran yang terjadi. Aku telah mengingatkan kalian semua, lanjut Nyi Roro Kidul. Keputusanmu untuk menuntut lebih, untuk melawan alam, telah membawa bencana ini. Namun, sebelum semua orang hancur dalam amukan laut, Nyi Roro Kidul tiba-tiba mengangkat tangannya. Ombak-ombak yang dahsyat pun berhenti seketika, dan ketenangan kembali menyelimuti desa. Hanya runtuhan yang tersisa dari bangunan-bangunan yang hancur. Kedamaian tidak akan pernah datang tanpa pengorbanan, ujar Nyi Roro Kidul terakhir kali, sebelum ia menghilang ke dalam lautan yang kembali tenang. Bayu berdiri di tepi pantai, memandangi desa yang hancur. Kehilangan, penderitaan, dan penyesalan memenuhi hatinya. Ia menyadari bahwa walau ia telah mengembalikan emas itu, amarah lautan tidak hanya tentang benda, tetapi tentang hati manusia yang tidak bisa lagi dijaga. Dengan mata yang penuh air mata, Bayu berdoa, berharap bahwa suatu hari, lautan akan kembali damai, dan manusia akan belajar untuk tidak tamak lagi. Namun, ia juga tahu bahwa harga dari ketamakan itu lebih tinggi dari yang pernah bisa dibayangkan. Desa Pangandaran akan menjadi legenda, sebuah peringatan tentang harga yang harus dibayar ketika manusia melawan alam dan tak menghargai berkah yang telah diberikan. Demikian cerita tentang Bayu, Ningrum, dan Nyi Roro Kidul, yang menggambarkan betapa kuatnya ujian hati dan pengaruh alam terhadap hidup manusia. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan kadang-kadang, yang lebih berharga adalah kedamaian dan kesederhanaan. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa ketamakan dan nafsu untuk memiliki lebih dapat menghancurkan kedamaian yang kita miliki, serta menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Kehidupan yang seimbang dan bersyukur akan membawa kedamaian sejati, sedangkan mengejar kekayaan tanpa rasa tanggung jawab hanya akan mengundang bencana. Alam dan kehidupan selalu mengingatkan kita untuk tidak tamak dan selalu menjaga hati dengan kebaikan.